Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Andani Putri, Muhammad Fadli, Rizky Wahyu Al-Fajri, Siti Kaziza, dan saya sendiri, Vera Silvaroza, akan menjelaskan tentang totipotensi. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki beragam jenis tumbuhan, namun di antaranya sudah termasuk jenis tumbuhan langka, bahkan populasi kecil di dunia dan mengandung risiko terancam punah. Sehubungan dengan itu, perlu adanya upaya pelestarian tanaman langka melalui pembudidayaan tanaman langka. Teori totipotensi merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Teori totipotensi ini dikemukakan oleh G. Haberland tahun 1898. Pada tahun 1969, F.C. Stewart menguji ulang teori tersebut dengan menggunakan objek empelor wortel dengan mengambil satu sel empelor wortel. F.C. Stewart berhasil menumbuhkannya menjadi satu individu wortel. Kemajuan ilmu tentang sel membuat penemuan informasi baru terkait sel semakin berkembang, misalnya penemuan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Andani Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah totipotensi. Kata totipotensi diambil dari bahasa Latin, yaitu totipotenti, yang memiliki arti kemampuan setiap suatu sel untuk membelah diri dan menghasilkan semua sel dalam organisme tersebut, termasuk lapisan atau jaringan ekstra embrio. Totipotensi ditemukan pertama kali oleh G. Haberland, seorang fisiologi dari Jerman pada tahun 1898. Lalu, 52 tahun kemudian, F.C. Stewart memperoleh sebuah tanaman wortel utuh hanya dari sebuah sel somatik, sel floem dari akar wortel. Setelah itu, pada tahun 1990, seorang ilmuwan bernama Hartmann menyebutkan bahwa totipotensi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan bahwa setiap sel hidup memiliki potensi genetik untuk dapat menghasilkan organisme yang lengkap. Sedangkan menurut Power dan Urquhart pada tahun 1992, sel totipotensi memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kapasitas maksimal genetik dari sel-sel tanaman yang berada pada tahap perkembangan unikloid untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap, baik secara langsung maupun melalui suatu fase kalus. Teori totipotensi sel atau total genetik potensial artinya setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Itulah sejarah singkat mengenai totipotensi. Untuk informasi selanjutnya seputar totipotensi akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu cara budidaya. Pada totipotensi ada dua cara budidaya yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan cara modern, yang kedua yaitu dengan cara tradisional. Dengan cara modern, kita bisa menggunakan kultur jaringan. Dengan cara tradisional, kita bisa menggunakan cangkok, stek, okulasi, merunduk, dan sambung. Untuk cara modern, yaitu kultur jaringan. Nah, kita ketahui bahwa kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ, dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh, dan juga pada kondisi yang aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang sempurna kembali. Ada beberapa teknik kultur jaringan. Yang pertama ada meristem culture, yang kedua ada pollen culture, yang ketiga ada protoplast culture,
Yang keempat ada chloroplast culture, dan yang terakhir ada fusi protoplas. Untuk cara tradisional sendiri kita dapat menggunakan yang pertama yaitu cangkok, di mana cangkok adalah menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium pada cabang atau ranting tanaman yang akan kita perbanyak. Yang selanjutnya yaitu ada penyertekan, adalah menumbuhkan bagian tanaman agar menjadi tanaman baru dengan cara mengambil bagian tanaman dan langsung menanamnya pada media. Selanjutnya yaitu adalah okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata tunas pada tumbuhan lain. Selanjutnya yaitu ada merunduk. Merunduk adalah cara produksi vegetatif dengan merundukkan cabang atau batang tumbuhan ke dalam tanah. Yang terakhir yaitu ada sambung. Sambung adalah menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Saya akan melanjutkan penjelasan kawan-kawan saya. Berikutnya yaitu studi kasus totipotensi. Penelitian yang berjudul Pengaruh Media Kultur pada Planlet Kentang atau Solanum tuberosum L terhadap totipotensi pertumbuhan tunas yang diteliti oleh Ewi Melissa Barus dan Martina Restuati Winarto pada tahun 2017. Kebutuhan tanaman kentang semakin meningkat, namun produksinya semakin menurun. Produktivitas kentang sangat tergantung kepada kualitas benih kentang yang bebas patogen. Penggunaan manitol sebagai osmoregulator terhadap benih kentang dapat dilakukan secara in vitro, yang mampu mendapatkan kultur yang bebas virus serta memiliki potensi yang besar untuk konservasi plasmon upah. Penelitian ini bertujuan mengetahui interaksi antara konsentrasi manitol dan penggunaan jenis bagian eksplan yang menghambat pertumbuhan plantet kentang sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Penelitian dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2017 di Laboratorium Mikropropagasi Balai Bioteknologi. Penelitian menggunakan metode rancangan kelompok lengkap teracak atau RKLT faktorial. Hasil penelitiannya yaitu faktor pertama perlakuan media MS ditambah manitol pada taraf 0, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 gram L-1. Faktor kedua penggunaan jenis bagian eksplan pucuk dan buku kedua. Pemberian perlakuan konsentrasi manitol 60 gram L-1 memberikan laju penghambatan yang optimum dengan menekan pertumbuhan. Tinggi planlet 58,77%, jumlah daun 60,77%, panjang akar 20,39% dengan masa penyimpanan 3 bulan. Konsentrasi manitol 80 gram L-1 mampu memberikan pertumbuhan optimum pada laju pertumbuhan, terhambat pada beberapa parameter. Namun, dari segi ekonomis konsentrasi manitol 60 gram L-1 tidak berbeda nyata, sehingga mampu memberikan pertumbuhan yang optimum untuk konservasi plasmon upah kentang kultivar AP4. Jenis eksplan bagian pucuk yang paling baik untuk konservasi plantet kentang memiliki viabilitas yang baik dan normal. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.